Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua, baik yang beribadah di dalam gereja maupun melalui live streaming. Secara khusus kami ucapkan selamat datang kepada tamu kita Naposo HKBP Jatinegara bersama dengan Amang Pendeta M. Sitinjak. Selamat beribadah di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Kitab Markus 8 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam jemaat yang dikasihi Kristus. Mari kita mengikuti pembacaan Warta Jemaat pada minggu ini, Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Nomor 1, jadwal pertanyaan daerah. Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 18 WIB. Poin pertama, daerah D3 Dagu, di rumah keluarga Edward Mertua Siagian Pentiana Rohana Boru Siringoringo. Alamat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Poin kedua, di daerah 8 Bypass Timur, di rumah keluarga Sintua Insinyur Antoni Sitorus Bercelina Boru Simangunsong. Alamat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 18 WIB. Poin pertama, daerah D Antapani Ancamanik, di keluarga daerah Antapani Arcamanik. Alamat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Nomor 2, baptisan kudus. Poin pertama, pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB, pada hari ini akan diadakan baptisan kudus khusus kepada 1 orang anak laki-laki. Poin yang kedua, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus, agar menghubungi Sintua daerah masing-masing. Formulir pendaftaran dapat diambil di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 10 bertempat di gereja. Nomor 3, kunjungan gerejawi. Poin pertama, pada kebaktian Minggu 10 WIB hari ini, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Naposo HKBP Jatinegara yang dipimpin oleh Pendeta Marolop Sitinjak STH, Pendeta setelah fungsional HKBP Jatinegara. Mereka telah mempersembahkan puji-pujian melalui KOR. Setelah kebaktian akan diadakan ramatama oleh Naposo HKBP Bandung. Majelis dan jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanannya. Nomor 4, persembahan untuk distrik Jabar Tendingye 18. Pada kebaktian Minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk membantu pembangunan rumah dinas dan kantor HKBP distrik 18 Jabar Tendingye. Bersukacitalah dalam memberinya. Nomor 5, SK mutasi pendeta. Poin pertama, SK nomor 502 garing PDT garing SK 07 garing 2023. Pendeta Suwandi Mas Tony Hasiholan Butar-Butar MTH dimutasi sebagai pimpinan jemaat KHKBP Simarimbun Resort Siantar Sawah Distrik 5 Sumatera Timur. Poin kedua, SK nomor 515 garing PDT SK garing 07 garing 2023 Pendeta Jonaren Tarigan STH dimutasi sebagai pendeta fungsional HKBP Resort Purwakarta Distrik 18 Jabar Tendingye. Nomor 6,
rapat Majelis Pekerja Sinode garing rapat MPS. Pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2023 bertempat di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, Pia Raja, akan diadakan rapat Majelis Pekerja Sinode garing rapat MPS. Pendeta Resort, Pendeta Jason Simajuntak, STH MM akan mengikuti rapat tersebut sebagai perwakilan Pendeta Distrik 18 Jabar Tendiye. Kita doakan rapat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Nomor 7, Festival Kor Ama dan Catur Distrik 18 Jabar Tendiye. Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 bertempat di HKBP Yogyakarta akan diadakan Festival Kor Ama dan Catur Distrik 18 Jabar Tendiye. Kontingen Kor Ama dan peserta Catur HKBP Bandung akan berangkat pada hari Jumat tanggal 1 September 2023. Kita doakan selamat sampai tujuan dan dapat memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati. Nomor 8, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2023-2024. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2023-2024 telah dibuka mulai Minggu tanggal 6 Agustus sampai 27 Agustus 2023. Jemaat dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran belajar SIDI yang dapat diperoleh di ruang konsistori gereja setelah selesai ibadah atau ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu. Berkas pendaftaran paling lambat diserahkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 16 WIB. Warta tambahan dari seksi musik dan multimedia. Untuk mengingatkan kembali informasi pelatihan untuk pelayanan seksi musik dan multimedia dilaksanakan pertengahan September. Informasi yang lebih lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikianlah pembacaan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kudangi pasu-pasui ilihon Tuhaki terlubiasi marhite anakku jaloba puji aki Yesus imaluai Boya bungo tusukuri Pernidahan sangat putih.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah kita saat ini dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sekarang ya Tuhan Allah, janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun dinasti bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Amanginang yang dikasihi oleh Yesus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, alangkah baiknya, karena kita orang Batak, ada filosofi orang Batak menyampaikan begini, Denati nitik sanggar lau bain huru-huruan, jolo sinukum marga asabinoto partuturan. Sebenarnya Manginang, kita satu marga semua, marganya Kristus, yaitu marga Kristen. Tetapi Tuhan kita sangat kaya. Dulu pun kita ada ditempatkan di Samosir, ada di Bali, ada di Toba, ada di Humbang, dan ada di Silindung. Opung saya di Samosir. Ya, dan bapak saya marga Sitinja. Karena bapak saya marga Sitinja, saya tanya ibu saya, dan kemudian saya menjadi marga Sitinja. Kemanginang saya pendeta Marulup Sitinjak, istri saya berusia Haloho. Kami sekarang melayani di HKBP Jatinegara, Jakarta. Bersama-sama dengan adik saya Naposo Bulung HKBP Jatinegara mengadakan kunjungan gerejawi di tempat ini. Dan jujur Amanginang, baru kali ini saya menginjakkan kaki di bumi Parahyangan yang katanya sejuk. Sejuk memang, tapi saya yakin dan percaya sejuk juga hati Amanginang ya. Bisa jadi udaranya sejuk, hatinya enggak sejuk. Tapi kalau udaranya sejuk, ikut pula hatinya yang sejuk. Kalau kami di Jakarta sudah disarankan lagi pakai masker, karena udara di Jakarta sudah begitu rawan. Nah, alania Kamanginang sahak mata binami nang keluarga doh akka enak kota Naposo Bulungon, mewakili jemaat HKBP Jatinegara, tuhamu akka amanami inanami ruas nihuriata HKBP Bandung Riau Maret tadina tahun. Horas manihita saluhuna.
Amanginang, kalau kita melihat tadi nas firman Tuhan yang telah kita baca, yang setelah saya baca, ada janji Tuhan kepada Daud. Janji adalah sesuatu yang sangat penting. Janji adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat bermakna bagi manusia, bagi kita. Janji adalah sesuatu yang harus dipegang. Orang Batak bilang horido ihok nidoton, hatado si ingoton. Jadi kalau ada orang Batak berjanji tidak ditepati, sering disebut perjanji kuling doho. Nggak tahu saya entah dari mana asal usulnya disebutkan perjanji kuling. Nah, tapi amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, bedanya Allah membuat janji atau mengadakan perjanjian dengan manusia, ada bedanya. Tuhan Allah yang kita sembah itu membuat janji pasti ditepati. Tetapi manusia, baik misalnya kalau kita baca dari sejarah Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, seringkali manusia itu ingkar janji. Seringkali manusia itu melangkahi janjinya atau tidak ingat pada janjinya. Padahal janji itu begitu berharga, karena janji itu adalah mengikat kedua belah pihak, mengikat antara Allah dengan manusia. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa janji Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Nathan dalam nas ini? Tuhan berjanji supaya Daud mendirikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan itu tidak hanya sebatas bangunan fisik yang dimaksudkan oleh Allah. Rumah Tuhan itu adalah wujud kasih setia Tuhan turun temurun melalui hambanya Daud dan juga keturunannya kelak. Melalui pembangunan bait suci atau membangun rumah Tuhan itu, mengalirlah kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan. Walaupun dalam tradisi Israel dalam kerajaan Daud, wujud kasih setia Tuhan itu turun temurun seperti dinasti. Namun kasih setia Tuhan itu dipahami adalah selama-lamanya. Karena apa? Karena ada keterikatan janji dan umat manusia hingga kita sekarang. Karena ada keterikatan dan persekutuan Allah dengan Daud yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya keterikatan persekutuan Allah dengan Daud dan keluarganya atau secara dinasti, tetapi sekarang dan itu sudah disempurnakan di dalam perjanjian baru. Maka amanginang kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa umat pilihan Tuhan. Jadi semua kita yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah keluarga kerajaan Allah, imamat yang rajani, pilihan Tuhan. Tetapi bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita menjadi umatnya, umat pilihannya, biar melalui kita mengalir berkat kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu telah nyata bahwa proses pemilihan dan berkat Tuhan yang sudah sampai kepada kita karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan berkat itu tidak boleh berhenti berdiam diri hanya dalam diri kita sendiri. Dan Tuhan memilih kita amanginang, tidak memandang siapa kita, mau pejabat, mau gembel. Tuhan tidak melihat embel-embel kita.
Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi setiap orang yang dipanggilnya yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya kita menjadi berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 16, aku memilih engkau supaya engkau pergi dan berbuah. Jadi berkat itu amanginang turun temurun, tidak hanya sebatas di keluarga Kristen saja, tetapi bagi orang lain. Karena berkat Tuhan itu amanginang kita misalnya lihat dan nyatakan bisa melalui gereja sebagai tubuh Kristus yang sudah nyata kasih dan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu sudah nyata amanginang di tengah-tengah kita dan juga dalam persekutuan kita sebagai gereja. Lihat amanginang misalnya bagaimana berkat Tuhan itu sungguh luar biasa bagi gerejanya. 2 tahun kita amang dilanda pandemi, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa salaman, tidak bisa berpesta dengan baik dan benar. Kita sudah dibatasi oleh jarak dan waktu, tetapi Tuhan memakai kita karena ada teknologi sekarang, live streaming. Lalu apakah kita tidak sadari amanginang itu bahwa itu adalah kasih setia Tuhan yang menyertai umatnya, yang menyertai gerejanya melewati masa pandemi yang sungguh dahsyat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi parahnya setelah selesai pandemi kita kembali ke tabiat lama. Alangasai pandemion tong mamusik ko jam 10 malam wallahi tuhitan tong may ko jam 10 malam saya pesta namarhuay do zulmon. Seperti nggak ada kerjaan yang lain. Kita bukan anti amanginang terhadap pesta. Dulu waktu pandemi kenapa bisa waktu di manage dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan yang memang harus selalu kita ingat dan kita camkan, kalau berkat Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Yang perlu kita camkan, yang perlu kita perhatikan adalah kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan supaya berkat Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, supaya berkat Tuhan itu benar-benar mengalir turun-temurun kepada siapa yang layak untuk menerimanya. Jadi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, melakukan segala kebaikan-kebaikan, melawan segala kejahatan dengan kebaikan. Kita adalah perpanjangan Tuhan melakukan yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Kita harus menjadi saluran berkat. Dan itu menjadi moto HKBP Amanginang ya. Seperti bagaimana Allah memberkati Abraham. Hupasu-pasu ho asagabe pasu-pasu. Aku memberkati engkau supaya kau menjadi berkat. Jadi kalau ada orang Kristen Amanginang misalnya, dia tidak menjadi berkat tetapi ibadahnya begitu hebat, itu munafik. Ibadahnya begitu hebat tetapi dia tidak menjadi saluran berkat, munafik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saluran berkat. Karena tidak boleh hanya kita yang merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan HKBP sepanjang tahun ini, tahun 2023 dalam tema tahunan kita, yaitu tema profesionalisme dalam penata layanan.
yang digali dalam Filipi 2 ayat 2. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu telah dianugerahkan Tuhan. Lalu bagaimana kita memenangkan itu terus-menerus dan mengalirkannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi saluran berkat di tengah-tengah zaman yang sangat canggih sekarang, di tengah-tengah abad khususnya generasi milenial di negara kita, di tengah-tengah misalnya degradasi moral dan etika, bagaimana kita menjadi saluran berkat? Terkadang Amang-Inang kita mau emosi melihat katanya dia orang pendidik, ya kan Amang-Inang, apalagi si RG itu dengan seenaknya bilangkan yang tidak punya etika mencaci maki presiden. Aduh, dan banyak lagi, bukan hanya dia, yang ada lagi gelar profesor, bosor dan lain sebagainya, tetapi tidak beradab, tidak punya etika menyampaikan apa yang dia sampaikan kritikannya kepada pemerintah. Di tengah-tengah degradasi etika dan moral, kita menjadi saluran berkat, Bapak Ibu. Karena apa? Kita melawan itu dengan kebaikan. Paulus kan sudah menyampaikan itu Amang-Inang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka prinsip kita sebenarnya melawan segala yang jahat itu adalah non-violence, tanpa kekerasan. Tuhan Yesus sebelumnya sudah mengingatkan itu, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tapi kita Amang-Inang tidak mau konyol. Misalnya ditampar ini satu lagi, oh bukan seperti itu maksudnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Oleh karena itu biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, kita menjadi saluran berkat tadi. Perlu keberlanjutan berkat, agar apa yang kita miliki bisa dirasakan atau bisa mengalir kepada orang lain. Oleh karena itu Amang-Inang, bagaimana juga di tengah-tengah keluarga kita, tuntunlah anak-anaknya, tuntunlah anak-anakmu, arahkan dia agar semakin mengenal Kristus dan bisa membagi berkat apa yang kita miliki, apa yang dia miliki, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Keberlanjutan berkat kita mulai misalnya di tengah-tengah keluarga, agar kita tuntun dengan baik dan benar anak-anak kita. Tapi Amang-Inang, saya baru 1 tahun di metropolitan, kalau orang kampung sana bilang Jakarta Nabelauan. Pertanyaan, bagi ini mungkin secara umum di HKBP, bagaimana keberlanjutan berkat ini, sustainability, bagaimana menuntun kita anak-anak kita. Pertanyaan, apakah anak-anak kita masih bergereja di HKBP, masih sekolah minggu di HKBP, masih masuk orang itu NHKBP misalnya. Dari 900 kakak HKBP, jemaat HKBP Jatinegara, inilah napa sebelumnya. Oleh kalau kau 30 hal, kalau kau donga mecong-mecong malam minggu dan lain sebagainya. Kami semalam PA, berapa orang kah jemaat yang masih bergereja di HKBP? Karena mungkin barangkali sudah banyak jajan rohani. Dan lebih enak jajan rohani, walaupun membuat keropos iman. Sama seperti ketika anak-anak kita jajan banyak, jajan di luar, maka maaf Amang-Inang, giginya akan keropos. Begitu juga kalau kita banyak jajan rohani, maka semakin membuat keropos iman percaya kita. Yakin dan percayalah. Oleh karena itu, saya bangga dengan HKBP, tapi bukan berarti misalnya HKBP begitu hebat, bukan.
Tetapi kan supaya berkat Tuhan itu tadi mengalir terus menerus dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, bagaimana keberlanjutan berkat? Paling tidak di tengah-tengah keluarga kita, kalau kita tidak menuntun anak-anak kita, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan melalui HKBP. Kami juga di Jatinegara bergumul, karena jati diri HKBP semakin lama semakin hilang, khususnya di daerah metropolitan. Saya sampaikan pada guru sekolah minggu, dari 7 nyanyian sekolah minggu setiap minggunya, berapa dari nyanyian HKBP? Atau bangga kita misalnya mengadopsi dari nyanyian-nyanyian yang lain? Ya amang-inang ya. Misalnya bagaimana kita memperkenalkan Marsikola awamang dohoto waleinang, nggak tahu lagi. Bahkan para sintua kita sudah kalau maragenda misalnya ibadah bahasa Batak, ya ampun. Nah, bagaimana supaya berkah itu mengalir misalnya kalau kita buat amanginang misalnya skop orang Batak. Karena apa amanginang? Karena ingat, kalau HKBP tetap konsisten dengan bahasa Batak misalnya, maka tidak akan punah budaya Batak. Tetapi kalau HKBP tidak konsisten, diperkirakan bahasa Batak 50 tahun ke depan akan hilang. Minimal bahasa Batak dan yang lain-lain. Begitu juga dengan misalnya GKPS, maka akan tidak hilang bahasa Simalungun. Begitu juga dengan misalnya GBKP, maka tidak hilang bahasa Karo. Juga dengan bahasa Nias BNKP. Jadi apa yang salah? Karena kita amanginang sejak dini tidak menuntun dan mengarahkan anak-anak kita, memperkenalkan firman Tuhan, mendidiknya sesuai dengan jati diri HKBP. Padahal firman Tuhan itu kita pahami berkat Tuhan kekal selama-lamanya mengalir. Oleh karena itu amanginang, mari kita pelan-pelan menggumulinya dan mengevaluasi apa yang sudah kita perbuat di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Karena Tuhan, berkat Tuhan itu, keselamatan yang paling mendasar itu Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di ibadah saat ini. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan mengalir melalui persekutuan kami, melalui pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Karena berkat Tuhan itu, kasih setiaan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadikanlah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu kepada semua orang. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang boleh hadir saat ini, yang boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau dan berdoa. Karena Engkau Tuhan pasti jauh setiap pergumulan dan doa-doa kami. Berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan
Portilio, baik mau Tuhan, sifatku Pahanameo, baik mau kami, satu rohani, yang masih bersamai. Pasuh hati, oh Tuhan, saya sehat Daudi. Hurian itu hatta sonari masuk mahita tu ulahon padidion tu dak danak taparade marohata marede mahita sian buku edde nomor 146. Martang yang mahita
Ale amanami na di banua gijang narodo hami tujulo mabuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakonmu pasu-pasu jala pergugoi manasida mangehai hangoluas sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dak danak si didianon tangi hokamu mah hatani Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ninna medok akka siseanna pudai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tubagasan guarni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia ajari hamuma nasida mangaradoti saluhut nahu tonahoni tuhamu jala ingot hamuma sai donganokku do hamu ganuk ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang ise na porsea do ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sukut tangyok kamu mah dohot hatana tersurat di surat ni si Markus adong mah akan mabuan dak danak tutuan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima nama buahani jadi dung diida Tuhan Yesus si sukuma rohana di dogma loas hamuma akka dak danahi rotuau unang orai hamu nasida aidiaka sisongonido harajaon ni debata natutudo nahudok konon tuhamu manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi diaul ma akada danahi diapeon matangan natu nasida mamasu-masu nasida hati dako kamu ma jolo hapor syautai au porseane debata Jehovah ido ama pargogo na suatu duson na tumapa langit do tanah au porsea ni Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imani tunumbuhan ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dug di tanah na mulak mangulu di hari patuluhot na manaik tu surgo lau hundul yang siban lau hundul Siamu ni debata Jehovah amanai pargogo sahatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tetanon mangulungir halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nama dia huria atau pani halak Kristen akan nama dia dohot dihasesani dosa dohot aina mandok halak mangulu dosa got daging ni halak na mate dohot dihanglawan na rasa amin atong alusiamu mah hatana usuk kunon dipangido hamu nuaing didion akka dak danakon tu bagasan ni na hinaha porsian muna dipangido rohanami do BH naulo do hamu memudai anak kon munaon asa diboto jala diotto nasida hatani debata naolo do hami naulo do hamu marsuru nasida tur gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus naolo do hami atong tapasat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai
Ali Ethan Rafael Aurelius Nabi Tupulu Udidi maho di bagasan guarni di bata ama do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni Toddi Parbadia. Amin. Di ramoti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling ni liling. Amin. Martang yang mahita Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat hami akada danako tuho jala di jakoko donasida gabi anakonmu marhiti-hiti padidio nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasa liling ni liling na asima roham doh diakan atoras nidak danahon saya pargugui jala ajari mana sida manugu-nugu dak danako tuho asarap nasida taruli diaka artani harajaonmu ali amanami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajaonmu saya saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hangulua siapari sisa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugion tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodon na punah harajaon duhut hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na amin. Jongjong ma sudah hita ruas type deon ma bukit de nomor 145. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.